Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna illa arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li'awliya tis'ati wa lisangwa ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Safinatus Shalah al-imam al-alim al-alama al-faqih as-sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya al-Hadrami al-Yamani al-Syafi'i al-Ash'ari rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Joso Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Astaghfirullah raya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihah. Ojo ngaji semaya tua, durung karuan umurmu dawa. Ojo ngaji semaya soke, durung soke nyawa wis mulih. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihah. Ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan kesan istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khotimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Safinatus Shalah, mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan menonton via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniyati niat golek ilmu lillahi ta'ala lan diniyati iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Para hadirin bapak ibu yang saya hormati, halaman 24 baris yang ke-7, baris yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Niki tasik bahas tentang waktu salat, dukhulul waqti, ya dukhulul waqti, waktu salat. Waktu salat Isya sakniki nggih, wa ghurubus syafaqil ahmari, lan terbenamnya mega abang lil isya'i keduwe waktu salat Isya, wa tulu'ul fajris shadiqi, dan terbitnya fajar shadiq al mu'taridi kang malang, januban wasyamalan, ngidul lan ngalor. Jadi waktu Isya niku nopo? Waktu berakhirnya sholat maghrib, yaitu terbenamnya mega merah sampai pada terbitnya fajar shadiq, atau ringkese sampai adzan subuh. Para hadirin rahimakumullah, awqatus sholati khamsun, waktu-waktu sholat itu ada 5. Sekarang bahas waktu Isya. Setiap waktu niku harus difahami 2 batasan. Yang pertama, mana batas awal sholat dan mana batas akhir sholat. Dan batas awal sholat Isya itu adalah wa awwalu waqti sholatil Isya, wa awwalu waqti sholatil Isya'i ghurubus syafaqil ahmari. Awal saking waktu Isya nggih menika terbenamnya mega abang, mega sing ana sinar abang, utawa abang oranye nggih, sing padang niku namanya asyafaqil ahmar. Kemudian batas akhir salat Isya wa akhiruhu tulu'ul fajris shadiqi, dan akhir batas mayang Isya itu adalah terbitnya fajar shadiq. Fajar wonten kalih nggih, fajar kadzib sing dijenengi fajar pertama, lan fajar tsani atau fajar shadiq itu salat subuh. Paham gitu, Pak? Nah, ulama 4 mazhab niku sepakat bahwa batas awal sholat Isya adalah akhir sholat maghrib. Nggih, pancene nggih. Nggih. Jadi para ulama sepakat awal sholat Isya niku akhir sholat maghrib. Nah niku wis empun. Tapi 4 mazhab niki sepakat, artinya ketika terbenam betul-betul terbenam mega abang sing diarani asyafaqul ahmar niku disepakati para ulama sebagai awal dari waktu sholat Isya. Tetapi walaupun sepakat diakhiri dengan terbenamnya asyafaqul ahmar, tapi para ulama niki beda pendapat tentang apa itu asyafaq. Nggih. Napa niku asyafaq, mega atau awan, nggih. Lah
para hadirin rahimakumullah, napa kok beda pendapat para ulama tentang hal ini? Sebab definisi sebuah hukum itu harus jelas. Salah satunya adalah mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, jumhur ulama termasuk mazhab Hambali itu memaknai asyafaq adalah asyafaqul ahmar. Asyafaku al-ahmar, yaitu meko sing wernoi abang. Niku jumhur dari ulama Maliki, dari ulama Syafi'i, dari ulama Hambali, dan ini jumhur ulama. Sedangkan dari mazhab Hanafi sing diarani terbenarnya syafaq itu bukan asyafaq al-ahmar, tetapi asyafaq al-abyad atau meko putih. Lho kok saged berbeda pendapat? Nggih nikilah fikih, Pak. Ini fikih. Cuma jumhur ulama tetap dalam kitab-kitab mereka banyak mengambil pendapat bahwa asyafaq ketika terbenam matahari, ya, sinar meko niku sing diarani meko abang. Niku sepakat para ulama. Lah lek balik nang bahasa Arab nggih, sing diarani asyafaq, ya asyafaq itu adalah terbenamnya pasti warnane abang. Mesti mboten niki, Pak. Mesti nggih. Kadang-kadang rodok abang, kadang-kadang abang nemen, kadang-kadang oranye. Niku sinar al-ahmar. Jadi al-ahmar itu dikatakan sebagai sinar merah atau mego abang. Niki pun disepakati kali ulama ahli bahasa Arab. Salah satunya adalah Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimahullah, sing wafat tahun 790 Masehi di Basrah, Irak. Nggih, niku dawuh ngoten. Kemudian didukung kali ulama bahasa Arab yang lain, yaitu Imam Syibawai, murid Imam Khalil Al-Farahidi, didukung kali penjelasan Imam Ibnu Sumail dan sebagainya. Dan ketiga ulama ini guru murid adalah termasuk ulama yang menyusun nahwu, ilmu nahwu. Niki Imam Ahmad Khalil Al-Farahidi. Nah, para hadirin rahimakumullah, kalau para ulama niku sepakat awal isya niku sama, yaitu terbenamnya mego abang, tetapi para ulama niki beda pendapat tentang akhir salat isya. Beda pendapat niki, Pak. Niki dijelasaken nggih. Ana sing ngarani waktu salat isya iku sampai 1/4 malam. Ana sing ngarani waktu isya sampai setengah malam. Ana sing ngarani waktu isya sampai 1/3 malam. Awal 1/3 malam. Ana sing ngarani akhir 1/3 malam. Ana sing ngarani sampai fajar kadzib. Ana sing ngarani sampai fajar shadiq. Macam-macam pendapat para ulama. Lah nanti kita fokuskan pada pendapat ulama guru-guru kita di dalam mazhab Syafi'i. Biar kita mantap, Pak. Nah, keterangan dari ulama yang lain termasuk keterangan dari Imam Nasiruddin As-Samiri rahimahullah dari ulama Hambali, niku dalam kitab Al-Mustawa'ib beliau dawuh memang betul dari para sahabat tabi'in, ulama salafus saleh sampai ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, nika memang beda pendapat tentang batas akhir waktu salat isya. Niki pun berbeda pendapat para ulama. Tetapi jumhur ulama tetap mengatakan waktu sholat itu memanjang dan berakhir pada waktu sholat berikutnya. Pada karo ngeten wau, salat isya iku dimulai entek-entekane salat maghrib. Ngoten. Napa beda pendapat, Pak?
Ana sing ngarani akhir isya niku sepertiga malam, thuluthul lail. Ana sing ngarani nisfil lail, pertengahan malam. Ana sing ngarani ila fajar kadzib, ila fajar shadiq. Napa? Sebab hadis Kanjeng Nabi niku nggih wonten keterangan awal akhir nggih. Contoh ngeten, setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj nggih, Nabi diperintah salat 5 waktu. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan Gusti Allah untuk mengajari dan mengajak salat Kanjeng Nabi. Niki. Jadi cara-cara salat kita niki sedaya langsung sumbere Gusti Allah. Nah, ketika malaikat Jibril mengajarkan salat dan waktu salat kepada Kanjeng Nabi, itu malaikat Jibril datang 2 kali kepada Kanjeng Nabi. Niki 2 kali. Ya. Kadang-kadang malaikat Jibril ngejak sholat Kanjeng Nabi Isa di awal waktu, juga kadang-kadang malaikat Jibril ngajak Nabi sholat di sepertiga malam. Niki hadis. Contoh, wonten riwayat hadis saking sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, sing wafat tahun 697 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Niki riwayat dari Imam Ad-Daraqutni rahimahullah sing wafat tahun 995 Masehi di Baghdad Irak, dan juga riwayat Imam An-Nasa'i Asy-Syafi'i An-Naisaburi rahimahullah sing wafat tahun 915 Masehi di Makkah. Imam Nasa'i riwayat yang jumhur, makam beliau ada antara Safa dan Marwah di Masjidil Haram. Nopo hadise? Jibril datang 2 kali. Summa makatha hatta dhahaba syafaku faja'ahu faqala kum fasallil isya. Ya, kemudian ya, ketika warna merah di ufuk barat telah pergi atau hilang, Jibril datang dan mengatakan kum fasallil isya, berdirilah wahai Muhammad, kerjakan salat isya. Berarti napa? Ente-enteane mega abang. Jibril teko ngajak salat Kanjeng Nabi, berarti sembahyang isya di awal waktu. Niki Jibril teko sing pertama. Nggih. Sing nomor kali Jibril datang lagi kepada Kanjeng Nabi ngejak salat. Napa? Summa ja'ahu lil isya'i hina dhahaba thuluthul lail, ya. Summa dhahaba thuluthul lailil awwali faqala kum fasallil isya. Jibril datang lagi kepada Kanjeng Nabi. Napa? Ketika waktu isya, ketika pada awal sepertiga malam, faqala mongko ngongkon sapa malaikat Jibril, kum, berdirilah, fasol lil isya, maka salatlah isya. Nah, ini hadis yang kedua saking sahabat yang lain, nggih, saking sahabat yang lain. Niki riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, juga termasuk riwayat Jabir bin Abdullah, pun jelas. Berarti malaikat Jibril turun dari langit ngajak sholat Kanjeng Nabi ketika sembahyang isya. Yang pertama mudun ketika ente-enteane mego abang, berarti sholat isya di awal waktu. Yang kedua, ketika malaikat Jibril datang kedua kalinya pada Kanjeng Nabi, itu datang pada hina apa? Thuluthul lailil awal, ya, pada datang ketika awal sepertiga malam, dan mengajak Nabi sholat pun, nggih. Niki apa? Berarti isya niku bisa di awal waktu dan juga bisa di akhir waktu. Tapi nggih ku terangkan detail, nggih. Niki hadis. Lah, wonten malih ketegasan dari sahabat Ibnu Abbas, ya, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an sing wafat tahun 687 Masehi di Thaif. Beliau dawuh, niki riwayat dari Imam Tirmidzi rahimahullah,
sing wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan. Napa hadise ngeten? Jibril niku pernah datang 2 kali pada Kanjeng Nabi, nggih, dan salat di Ka'bah. Kemudian ketika waktu Isya, thumma sholal isya al-akhirata hina dhahaba thuluthul lail. Kemudian sholat Isya ketika telah berlalu sepertiga malam. Berarti ono 3 waktu dalam 3 hadis. Cici malaikat mudun niki riwayat Jabir Abdullah di awal waktu, mudun malik di akhir, di awal sepertiga malam. Riwayat Ibnu Abbas menyatakan Jibril ngajak sholat Kanjeng Nabi di akhir sepertiga malam. Benten-benten niki hadis insyaallah sahih dan hasan. Ya niki. Loh, wonten ulama yang mengatakan bang Isya niku batasnya pertengahan malam. Nggih. Nggih wonten. Sebab nggih wonten hadise, Pak. Wonten dalile. Niki riwayat hadis saking sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an sing wafat tahun 683 Masehi di Mesir. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Fa idza shallaitum isya'a fa innahu waqtun ila nisfil lail. Nggih. Maka ketika kalian salat Isya itu waktunya adalah sampai nisfil lail, sampai pertengahan malam. Niki malah hadis sahih, hadis Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Naisabur Iran. Sami kali hadis Bukhari, redaksine hampir sami. Niki para hadir rahimakumullah. Jadi batas Isya niku entek-entekane lek cara Syafi'i adalah terbit fajar shadiq. Lek cara guru kula gampang-gampangane ojo sampai adzan subuh pun. Niki. Terus pundi pendapat ulama, Pak? Dari hadis wau nggih ana sing Jibril kali Kanjeng Nabi salat di awal waktu, ana sing di awal sepertiga malam, ana di akhir sepertiga malam, ana di pertengahan malam. Nah, ulama berbeda pendapat sebab kata hadis yang memang berbeda. Nah, di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangannya Imam Ibnu Rushd Al-Maliki rahimahullah sing wafat tahun 1198 Masehi di Maroko. Napa dawuh beliau? Batas akhir salat Isya niku wonten 3 pendapat. Dari hadis-hadis niku wau. Nggih. Contoh, pendapat yang pertama adalah batas akhir sholat Isya itu sampai sepertiga malam. Sampai sepertiga malam. Niki. Cara ngitung terus pun sepertiga malam. Nggih, saking waktu maghrib dihitung sampai fajar shadiq dibagi telu. Lah, sepertiga berarti kurang jam 2 sampai jam 3:30 kan ngeten. Jam 2 awal sepertiga malam, jam 3:30 akhir sepertiga malam. Nggih. Lah, sinten pendapat niki pendapat termasuk pendapat dari Imam Syafi'i, nggih. Itu termasuk qaul qadim Imam Syafi'i, pendapat dari Imam Hanafi, pendapat dari kalangan mazhab Maliki yang masyhur, dan juga pendapat sebagian besar dari mazhab Hambali. Ini yang jumhur, ya, sepertiga malam. Nah, tetapi sebagian ulama Hanafi ngeten, Pak, nggih. Pokoke sadurunge sepertiga malam monggo. Ana sing ngarani dari ulama yang lain sampai akhir sepertiga malam monggo. Bahkan sebagian lagi mengatakan para ulama selama sebelum waktu subuh itu sah. Dan kata ulama Hanafi tidak berdosa dan tidak makruh. Mazhab Hanafi. Yeah. Sebagian Maliki pokoknya sadurunge subuh sah. Ngoten, Pak. Saking dawane nggih waktu salat Isya niku. Lah, sing nomor kali
Pendapat batas sholat isya sampai nisful lail, sampai pertengahan malam. Ini juga merupakan pendapat sebagian dari mazhab Syafi'i, juga pendapat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, juga pendapat dari Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, pendapat Imam Ishaq bin Rahawai rahimahullah, pendapat dari Imam Abu Thawr Al-Baghdadi, pendapat dari Imam sebagian dari mazhab Hanafi, dan juga pendapat dari Ibnu Hazmin rahimahullah katah. Oh, kok atah nggih? Kenapa? Sebab para ulama itu hati-hati, Pak. Kuwatir nopo? Kuwatir lek sembayang gak sampai pertengahan malam sembayang isya, sampean keturun sampai subuh. Wis engko ae. Akhirnya ya engko temenan. Akhirnya kebablasan ke salat isya. Niki, pemane sing sip telu keteko nggih. Nah, sip loro keteko ngantuk turu sembayang isya rumiyin. Terus guru kula malah ngeten, lek sampeyan bengi, lek metu-metu nang ndi, mbuh metu njaba omah, mbuh medaya, mbuh silaturahim, mbuh lunga, pokoke bengi itu dianjurkan sholat isya terlebih dahulu. Yang kedua, kalau keluar rumah malam hari, kata guru saya, dianjurkan punya wudu. Napa cek gak diusrek-usrek ambek sing ngono-ngono iku. Niki wae, aman nggih. Sing nomor 3, pendapat yang mengatakan sampai terbit fajar shadiq, sampai adzan subuh. Ya, ulama mutaakhirin nggih, ulama mutaakhirin mazhab Syafi'i ini yang mengambil pendapat ini, Pak. Ini juga pendapat dari sahabat Kanjeng Nabi, termasuk pendapat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, pendapat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, pendapat dari tabi'in Imam Atha bin Abi Rabbah rahimahullah, juga pendapat dari tabi'in Ikrimah maula Ibnu Abbas, dan banyak sekali. Sehingga kitab-kitab ulama Syafi'i itu mengatakan batas akhir isya adalah fajar shadiq, sing melintang ngalor dan ngidul. Tadi nggih, jadi kitab ngoten. Nah, tetapi ngeten, jumhur ulama walaupun ada yang mengatakan sepertiga malam, setengah malam, sebenarnya itu bukan batas terakhir, tapi batas kehati-hatian. Paham Ibu? Batas kehati-hatian. Ya, itu ada waktu lebih dari setengah malam, sepertiga malam, yang dinyatakan oleh ulama Syafi'i dan Hambali sebagai waktu ikhtiyari, waktu pilihan. Sama saged milih isya awal waktu, isya tengah malam, isya awal sepertiga malam, isya akhir sepertiga malam, isya sadurunge fajar shadiq. Itu waktu ikhtiyari di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Ya, contoh sampai mbak isya keturun tangi, loh wis tarhim, kan belum fajar, belum adzan subuh. Ini namanya uzur, Pak. Langsung sampai wudu salat, ya. Aja rokokan sih. Ana wong Jawa susah nggih, tangi turu golek rokok, ya. Atau wis tarhim masjid. Lah wudu langsung salat isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, oleh rakaat keempat adzan subuh, lanjutkan. Tetap itu akan mendapatkan adaan sholat isya selama sampeyan dalam keadaan uzur atau keturun. Kecuali sampeyan gak lapo-lapo, ya sengaja molor sampai adzan subuh baik isya, maka sampeyan dosa. Niki Pak, nggih saestu salat sing kata ditinggal tiang niku salat napa? Salat isya kali salat subuh. Akhirnya isya kauman, subuhnya ya kawanan. Akhirnya on istilah salat subuhan, subuh awan, subuh kawanan.
Nggih. Pun nggih. Nah, kalau itu misalnya sebagian ulama jika sholat mendekati sholat subuh tapi belum azan subuh, menurut mazhab Maliki itu makruh. Menurut mazhab Hanafi tidak makruh dan tidak berdosa. Tapi semua sepakat ulama sah. Sah nggih. Sepakat ulama sah kecuali udzur niku wau nggih. Udzur atau berhalangan. Paham nggih? Nah, kemudian pada ulama abad 14 nggih dipertegas sekali ulama Syafi'i, salah satunya adalah pendapat dari Al-Imam Syekhul Islam Ahmad bin Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, sing wafat tahun 1449 Masehi di Kairo Mesir. Dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan bahwa akhir waktu sholat Isya sampai terbitnya fajar kedua atau fajar shadiq. Dan setelah itu para ulama sepakat dengan keterangan Imam Hajar Al-Asqalani. Paham ya Pak? Nah, tetapi karena kehati-hatian dari para imam kita, terutama mazhab Syafi'i, setiap sholat rata-rata dibagi 5 waktu. Setiap sholat siji ono waktu fadilah, ono waktu ikhtiar, ono waktu jawas gak makruh, ono waktu jawas tapi makruh, ono waktu uzur utawa haram. Pasti dibagi 5 dari mazhab Syafi'i. Coba kita praktekkan dalam waktu Isya nggih. Siji, waktu fadilah. Di dalam mazhab Syafi'i, waktu fadilah niku nopo? Di awal waktu. Niku fadilah yang utama nggih. Kemudian yang kedua, waktu ikhtiar nggih. Batasnya adalah setelah fadilah sampai awal sepertiga malam. Niku waktu ikhtiari, waktu pilihan sampean, ngoten Pak. Yang ketiga, waktu jawas tanpa makruh awal sepertiga malam sampai akhir sepertiga malam. Waktu jawas atau mubah tanpa makruh. Nomor 4, waktu mubah atau jawas tapi makruh mendekati sholat subuh. Yang terakhir waktu uzur. Ya niki sampean mau nggih, tangi-tangi kate sholat subuh kok durung isaan, isya oleh loro rakaat terakhir wis sholat adzan subuh. Niki uzur tak apa-apa nggih. Adzan. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi orang uzur niku dimamfu, Bang. Ada kemudahan nggih. Sampai misalnya tangi turu, waduh males rek wis subuh sekate adzan, dosa sampean. Yakin dosa. Nggih, dosa. Ya niki para hadirin rahimakumullah. Wonten ngeten. Weh, sembahyang Isya iku luwih apik di akhir waktu, ngoten nggih. Wonten sing ngoten nggih. Wonten di akhir waktu, sunnah di akhir waktu. Terus pundi keterangannya kan ngoten. Nggih, kita enggak menyangkal Pak. Memang ada beberapa hadis yang menerangkan dan ini dalilnya kuat dalam hadis Kanjeng Nabi nggih tentang kesunahan mengakhirkan salat Isya. Salah satu kitab yang kita ambil adalah kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Niku wonten keterangan ngeten dalam bab ta'khiru sholatil Isya, bab mengakhirkan salat Isya. Napa? Zahaba jumhurul fuqaha'i al-Hanafiyah wal Hanabilah wa huwa qaulun 'inda Syafi'iyah. Napa artine? Jumhur ulama fikih ya dari kalangan mazhab Hanafi, dari kalangan mazhab Hambali, satu pendapat dari mazhab Syafi'i niku dawuh napa ila anna ta'khirul isya'i mustahabbun ila thuluthul lail. Napa artine mengakhirkan salat Isya ya sampai sepertiga malam hukumnya disunnahkan, mustahabbun disunnahkan.
Si pelan-pelan mawon nggih. Engko sampai mari ngajeng ngene engko sebab bengi terus mboten sik. Kula terang rumiyin pelan-pelan nggih. Nah, kemudian dari ulama mazhab Hanafi, Imam Az-Zailai rahimahullah sing wafat tahun 1300 Masehi dawuh memang banyak riwayat yang menyatakan dalil Kanjeng Nabi sunnah mengakhirkan sholat isya berdasarkan dalil Kanjeng Nabi, dan itu diakui oleh para sahabat Nabi, oleh ulama salaf, oleh ulama mutaqaddimin, dan juga ulama madhab. Jadi hukum sunnah mengakhirkan isya niku memang mustahab. Soalnya Nabi dawuh ngeten, Pak. Niki dawuh riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi. Niki riwayat dari Imam Tirmidzi rahimahullah, Imam Ibnu Majah rahimahullah, juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, juga Imam Hakim rahimahullah. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum akhirul isya'a ila thuluthil laili aw nisfihi. Andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan pada mereka untuk mengakhirkan sholat isya atau pertengahan malam. Niki hadis sahih dari berbagai ulama hadis, dawuh Kanjeng Nabi nggih. Nah, apa harus akhir sebagai isya? Mboten nggih. Ngeten. Mazhab Hanafi ngeten, Pak. Nggih. Walaupun Kanjeng Nabi wonten dalil kuat yang menyunahkan isya di akhir waktu, nggih, cuma ulama memberikan batasan-batasan kesunahan, cegak ngawur, ngoten, Pak. Nggih. Napa batasannya? Kalau ulama Hanafi, jika musimnya musim dingin, maka disunahkan di akhir waktu. Tapi kalau musim panas, disunahkan di awal waktu. Niki ulama Hanafi. Ulama Maliki lebih utama di awal waktu. Ngoten, Pak. Ulama Maliki lebih utama di awal waktu, baik sendirian maupun berjamaah niki. Kecuali wong-wong sing punya kesibukan, punya uzur, boleh di akhir waktu isya. Dan juga boleh ketika sampeyan berkumpul untuk jamaah isya dan memundurkan waktu isya supaya orang-orang banyak berkumpul berjamaah, boleh diundurkan. Boleh. Contoh ngaji kok molor, ya kono adzan sik ngaji. Menapa-napa? Mboten napa. Malah tebu ireng, Pak. Tradisi tebu ireng sampai sakniki niku isyae jam 8 jam setengah 9. Isyae niku nggih jam 8 ket adzan utawa jam setengah 9 ket adzan. Malah nate jam 9 ket adzan. Napa ngenteni kiai ngaji. Nggih, baru adzan isya. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Terus pundi mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i kula ngambil pendapat Imam Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawas Suriah, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab beliau dawuh, ya, mazhab Syafi'i punya dua pendapat. Ya, yang pertama mengerjakan sholat isya jika tidak ada uzur lebih utama. Yang kedua, mengakhirkan sholat isya memang punya dalil yang kuat di dalam hadis. Artinya tinggal milih sampeyan. Tinggal pilih. Cuma guru kula ngeten rumiyin, walaupun isya niki dawa waktune, Cung, nggih, sampeyan ngapik sunah Nabi di akhir waktu. Wallahu a'lam lo ya katanya. Napa yai? Umurmu gak sampai sepertiga malam, awak duwe tang salat isya. Mendingan salat isya di awal waktu. Logika, Pak. Enggak, logika.
Makanya mazhab Syafi'i mengatakan satu, mengerjakan lebih di awal waktu itu lebih utama bagi yang tidak punya uzur. Jika ada uzur itu mengakhirkan sholat isya punya dalil yang kuat. Lah kalau punya guru tambah mantep nopo kiai, lho lek kon sebagai isya terakhir jadi umurmu sama sepertiga malam nggih. Medeni. Makanya sing lek isya kan diudzur sampeyan niku salat di awal waktu, baik berjamaah di musala masjid maupun munfarid di rumah sendiri. Lek saged. Bahkan guru kita juga mengatakan batas fadilah atau antara fadilah dan ikhtiyari adalah awal waktu sampai nisful lail, pertengahan malam. Adzan dereng niki para hadirin rahimakumullah, paham nggih? Paham nggih? Jadi bisa membedakan, oh ono kiai sembahyang isya no akhir waktu bae, ya enggak masalah, karena Imam Nawawi dawuh itu punya dalil yang kuat dan juga diafsahkan oleh mazhab Syafi'i. Tapi kalau enggak punya uzur, karena Imam Nawawi lebih afdol kita ambil isya di awal waktu. Dikhawatirkan nopo sampeyan ketemu ajar sadurunge nopo sepertiga malam. Nah, ulama ngeten, Mbak. Sakaru sampeyan karena ada riwayat Sahih Bukhari Muslim, Kanjeng Nabi niku kadang-kadang di awal waktu, kadang-kadang di akhir waktu untuk sholat isya. Nggih, niki hadis tidak pernah disampaikan kelompok sebelah. Napa hadise? Wal isya'u ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Kadang-kadang Nabi sembahyang isya niku di awal waktu, kadang-kadang di akhir waktu. Niku hadis sahih Bukhari Muslim niki nggih. Terakhir para hadirin, lek sampeyan durus sembahyang isya ojo turu dhisik, hukume makruh, dibenci Kanjeng Nabi, karena yakrahun nauma qablaha. Nabi membenci wong turu sadurunge salat isya. Paham nggih? Dibenci Kanjeng Nabi, hukume makruh. Pun ampun. Paling tanglet pun adzan kan. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.